Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, perkenalkan, saya Nurfat Agung Filzafa yang pada kesempatan kali ini akan membersamai teman-teman semua sebagai moderator kajian online remaja Masjid Nurul Mutakin. Pada malam hari ini, kita berada dalam edisi Isra Mi'raj, sebuah peristiwa agung yang tidak hanya tentang perjalanan Rasulullah SAW ke langit tertinggi, tetapi juga tentang diturunkannya perintah sholat, ibadah yang menjadi tiang agama dan pembeda antara iman dan kekufuran. Namun, di balik keagungan sholat, sering muncul kegelisahan dalam diri kita. Kita sudah sholat setiap hari, bahkan tidak jarang tepat waktu, tapi ujian hidup tetap datang, bahkan terasa semakin berat. Bahkan rezeki terasa segini-segini saja, sementara kebutuhan terus bertambah. Lalu muncul pertanyaan yang jujur dari hati. Kalau begitu, sebenarnya buat apa kita sholat? Pertanyaan inilah yang akan kita cari jawabannya bersama dalam kajian malam ini dengan tema sholat terus, tapi kok hidup tetap gini-gini aja. Insya Allah, kajian ini akan disampaikan oleh pemateri kita, Ustadz Denny Indiarjo SPD, seorang pegiat dakwah yang insya Allah akan membantu kita memahami sholat bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai kebutuhan ruhani dalam menjalani kehidupan. Baik, untuk membuka kajian pada malam hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kepada Ustadz Denny, waktu dan layar kami persilahkan. Kedengaran suara saya ya? Ini Ustaz. Dengar Ustadz. Siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma iftah lana abwaaba fahmik wansur alaina rahmatik wa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma ja'al hadzal liqa'a liqa'a mubarakan waj'al niyatana khalisatan liwajhikal karim wa la taj'al fihi riya'ah wa la sukmah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa membacakan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang sungguh luar biasa, yang apabila kita senantiasa di situ mencoba untuk menghitung berapa sebenarnya jumlah dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu menentukan berapa tepatnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena di situ Allah memiliki sifat Ar-Rahim, Ar-Rahman juga, yang memberikan nikmatnya kepada seluruh ciptaannya.
Maka marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dari nikmat yang Allah berikan, dan di situ dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita simpulkan bahwa nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan semoga kita bisa menjaga nikmat tersebut hingga akhir hayat kita nanti. Tak lupa salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat, kepada para pengikutnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya sebagai umat yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau, dan nantinya beliau juga ridho kepada kita bahwa kita termasuk di dalamnya sebagai umat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya, selamat malam semuanya, bagi para peserta kajian online ya. Ini memang adalah terobosan ya dari bagaimana di situ perkembangan teknologi, yang mungkin dulu kajian itu harus memang tatap muka ya, memang yang paling baik, yang paling eh, memiliki dampak luar biasa ketika guru, istilahnya pemateri bahasanya ya, dengan pendengar atau murid, bagaimana menyampaikan eh, ilmu itu sendiri. Sekarang ya itu sudah masuk ke perkembangan teknologi, kita sudah dimudahkan untuk bisa mencari, bertolabul ilmi, memperbanyak ilmu, baik itu yang offline dan juga yang online. Semoga diberikan keistiqomahan kepada seluruh pendengar. Ini ada anunya ya, apa namanya, dari Masjid Nurul Mutakin gitu. Kajian Aji Saka kalau tidak salah lagi. Nah, sebagaimana yang disampaikan dari moderator, saya mencoba untuk sedikit memberikan apa yang saya pahami terkait tema yang disampaikan ya, di tema yang disajikan, diminta oleh panitia, yaitu tentang sholat terus tapi kok hidup gini-gini aja. Jadi juga moderator membuka dengan suatu keresahan ya, namanya keresahan itu mesti apa namanya, pengen ada solusi. Kita senantiasa sholat tapi kok gini-gini aja seperti itu. Kenapa kok hidup ya tetap stagnan istilahnya, tidak ada perubahan. Ya maka apa ya sebenarnya yang perlu untuk kita selesaikan, kita bisa tahu apa akar masalah dari masalah ini. Bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan moderator terkait keresahan itu, kita bisa melihat realita saat ini sebenarnya permasalahannya itu di mana ya. Ketika kita sholat, jalan, kita tahu apa, kita berusaha dengan sebaik-baiknya untuk bisa sholat, menegakkan tiang agama ini, baik itu mungkin bisa sholat berjamaah, sangat baik, diistiqomahkan tetap, ataupun mungkin terkadang karena suatu kegiatan atau suatu aktivitas sehingga tidak bisa untuk menjadi sholat berjamaah ya, atau jadi makmum masbuk lah, atau bisa sholat sendiri. Nah, jangan sampai berhenti,
tetap laksanakan sholat itu. Doa juga kita setelah sholat di situ doa senantiasa kita panjatkan kepada Allah, meminta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Tapi pada faktanya tetap kita melihat kadang permasalahan ini kok kadang makin banyak, semakin bertubi-tubi datangnya. Sehingga apa? Itu hati kita menjadi kosong kadang. Apa sebenarnya yang menjadi permasalahan yang sebab permasalahan itu muncul? Padahal sudah kita sholat, padahal kita tahu sholat itu bisa menjadi obat, menjadi solusi untuk bisa menyelesaikan masalah. Ternyata masalah tetap ada. Bahkan tambah banyak kalau kita melihat kondisi ini pada kita. Itu yang membuat yaitu hidup kita biasa-biasa saja. Hidup kita stagnan. Hidup kita tidak ada perubahan yang membekas pada diri kita. Gitu. Maka apa yang perlu kita ketahui, apa yang perlu kita selesaikan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan ini. Oke, bisa dilanjutkan. Oke. Selanjutnya, moderator. Nah, kita kembali harus tahu apa itu sebenarnya aktivitas sholat itu sendiri. Yang perlu kita ketahui adalah sholat itu bukan hanya sekedar gerakan-gerakan yang dari awal dari niat hingga salam. Apakah cuma itu saja? Tapi ada di situ ternyata ada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan pertemuan, apa yang dimaksud pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kita ketahui kan kita sudah sholat 5 waktu. Yang kita ketahui di situ 17 rakaat kita jalankan. Kalau istilahnya di Ustadz Adi ada callingnya itu 2, 4, 4, 3, 4. Ya. Istilahnya dari jumlah rakaat di setiap sholat dari subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Mari kita bayangkan kalau kita di situ misalkan dipanggil oleh orang yang penting seperti itu ya. Tapi kita hadir dengan sambil memegang HP, sambil sibuk scrolling apa yang kita inginkan, apa yang kita cari, sehingga kita tidak fokus kepada orang penting tersebut. Pikiran kita kemana-mana. Hati tidak hadir bersamaan dengan fisik kita untuk hadir kepada orang penting tersebut. Memang secara fisik kita sudah hadir, kita sudah menemui orang penting tersebut. Namun secara realita, secara makna pun kita ternyata tidak benar-benar bertemu dengan orang penting tersebut. Nah, ini sekadar analogi. Kalau ternyata bisa jadi kualitas dari sholat kita itu yang masih perlu untuk dibenahi. Kalau kuantitas pastilah sudah 17 rakaat itu sudah
fardu, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Oh, saya pengen biar tambah semangat, pengen ditambah, misalkan subuhnya jadi 4 rakaat, biar tambah semangat. Nah, itu sudah menyalahi eh, berlebihan bahasanya, sudah dosa arahnya malah. Sudah fikihnya sudah ada, jumlah sudah tetap. Ya mungkin ditambah, bahasanya kalau ditambah dengan sholat sunnah. Nah, itu bisa menjadi pelengkap lah, penguat dari sholat-sholat kita yang sholat fardu yang masih banyak kurangnya dari segi kualitas. Nah, kembali kita dari analogi ini, kalau kita sholat, benarkah kita sudah menghadirkan Allah bersama kita saat sholat itu sendiri? Oleh karenanya memang sangat berpengaruh ya, sholat yang berjamaah dengan sholat yang sendiri-sendiri. Ketika kita, inilah pentingnya ilmu seperti itu. Ketika kita tahu bagaimana fadilah atau keutamaan atau pahala yang akan didapat nanti saat kita sholat berjamaah, maka disitulah kita bisa berusaha dengan semampu kita untuk bisa sholat berjamaah. Berbeda dengan yang masih belum tahu. Ya kadang lebih banyak kadang sendiri. Tapi tetap jangan sampai jangan sampai melalaikan sholat itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui, sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan banyak hal fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan. Termasuk sholat itu menjadi pembeda dengan umat yang lain. Tanda ketika kita tidak sholat, berarti tiangnya itu akan tidak ada, keropos atau bahkan rubuh. Maka rubuhlah seluruhnya. Dengan sholat pun juga menjadi ibadah yang nantinya akan dihisap kali pertama. Itu menjadi indikator, tolak ukur. Kalau sholatnya sudah baik, maka amal-amal juga saat sholat itu masih banyak bolongnya, atau bahkan bertahun-tahun tidak sholat, hanya sekedar numpang di KTP saja. Maka mari kita introspeksi diri itu, agar bisa nantinya kualitas dari sholat kita bisa ditingkatkan lagi kepada Allah. Mari kita mendalami apa hal yang saya sampaikan. Di slide berikutnya. Ayuhal rahmatullah, para pendengar online kajian di malam hari ini, sebagaimana pada surat Al-Ankabut di situ ya, ayat 45 sebagai dasar yang sudah saya sebutkan tadi, bagaimana fungsi dari sholat itu sendiri. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat tanha, sholat itu mencegah anil fahsya, dari perbuatan keji, wal munkar, dan mungkar. Itu menjadi indikator bahwasanya ketika kita melaksanakan sholat, kita bisa mencegah di situ dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini bisa dari segi tafsir sungguh dalam sekali ketika kita benar-benar di situ kualitas dari sholat kita itu diperkuat lagi. Maka disitulah fungsi dari sholat akan berjalan. Perbuatan keji dan mungkar bisa kita tinggalkan seperti itu. Maka
bahasanya membekas, ada hasil dari apa yang kita ikhtiarkan, yaitu sholat. Nah, kalau dari kita masih berpikir kok seperti ini, hidup-hidup kita, nah berarti kita perlu untuk melihat kembali, feedback kembali bagaimana sholat kita yang sudah kita lalui, kita lakukan, apakah benar-benar sudah hanya sekedar gerakan saja, atau bahasanya sekedar menggugur dosa, penggugur kewajiban, ataupun memang benar-benar ada bekas yang bisa kita dapatkan, sebagaimana pada surat Al-Ankabut ini, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana kita bisa mengkontrol nafsu kita, bisikan dari bisikan-bisikan setan untuk condong untuk berbuat kemungkaran atau berbuat dosa. Nah, itu bisa kita lihat. Mari kita perhatikan baik-baik ya. Allah di situ tidak berkata mungkin, atau Allah tidak berkata seperti kadang-kadang. Allah memberikan kepastian bahwasanya sholat itu mencegah. Jadi sudah ada sebab akibat. Kalau kita sholat, maka kita bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Kalau sholat kita sudah benar, dia pasti bisa meninggalkan bekas sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau masih sudah habis sholat, tapi ternyata maksiat masih terasa ringan kita lakukan, nah berarti perlu kita evaluasi bagaimana sholat kita. Ayolah warahmatullah. Maka berarti sholat yang kita laksanakan hanya baru badan kita saja sebagai penggugur dosa, penggugur kewajiban kita, belum dari hati kita. Dilanjutkan, Mas. Berikutnya. Nah, maka kita perlu menghadirkan diri kita di sini. Bagaimana nantinya sholat itu bisa berdampak. Kalau di sini saya tampilkan di slide bagaimana tidak berdampaknya sholat itu sendiri ya. Ada 3 hal, ada 3 indikator, ada 3 kondisi. Itu yang pertama, hati yang tidak hadir ya, hanya sekedar penggugur dosa. Ya maka seperti itu. Yang sudah saya di slide sebelumnya, hanya raga kita yang sholat. Sehingga kadang ada juga pada waktu yang lain di sini ada gerakan yang tergesa-gesa. Artinya masih kadang ada waktu ya futurnya kita ketika kita sudah banyak kegiatan, saking sibuknya itu sholat ditaruh di sisa-sisa waktu yang ada di akhir-akhir. Hingga kadang sholat kita kayak tertekan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita lewati, lalui di situ. Sehingga kadang sholat hanya penggugur kewajiban dari takbiratul ihram sampai sudah kalau pernah mungkin ya merasa ya sudah salam pas assalamualaikum sudah selesai gitu, tidak merasa kok kayak cepat sholat ini seperti itu. Oh, sakit saya masuk wis. Juga Siapa? dari yang indikator ketiga, dosa masih berjalan, sholat tapi maksiat tetap
jalan. Nah, itu juga masih dikatakan sholat itu tidak berdampak. Masuk ke slide berikutnya. Nah, maka mari kita flashback seperti itu, mengingat kembali apa sebenarnya dari sholat itu sebagai bentuk ikhtiar kita juga. Apa sebenarnya itu sholat, dari mana asalnya sholat itu sendiri, kenapa kita harus sholat, apa yang Rasulullah di situ dapatkan, lakukan saat mendapatkan perintah sholat ini. Nah, maka kita mengaitkan bahwasanya pasti inilah dari kegiatan Isra Mi'raj yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Mungkin teman-teman yang rahimakumullah di sini sudah tidak asing dengan kalimat Isra Mi'raj. Bagaimana di situ Rasulullah mendapatkan perintah langsung sholat, di mana kalau dibandingkan dengan ibadah lain yang kewajibannya di situ, entah itu yang wajib atau yang sunnah, itu yang wajib terutama ya, itu turun melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan melalui Al-Quran. Semuanya ada di situ. Namun tidak untuk ibadah sholat ini. Ibadah sholat ini langsung diberikan kepada Rasulullah dengan melalui peristiwa Isra Mi'raj. Yang di situ sebab kenapa beliau disuruh melaksanakan Isra Mi'raj, yang sudah tahu semua, bahwasanya berangkat dari kondisi Rasulullah yang pada saat itu bukan karena kesenangan, bukan mendapatkan suatu nikmat, melainkan di situ mendapatkan duka yang sangat mendalam. Duka ditinggal oleh istri tercinta beliau, Khadijah, dan juga tidak berselang lama paman beliau, sang penjaga beliau, Abu Thalib. Dua sosok ini yang sangat besar jasanya kepada Rasulullah, diangkat, diwafatkan oleh Allah, yang membuat inilah Rasulullah juga sama seperti kita manusia yang bisa merasakan kesedihan, duka dikarenakan ditinggal oleh kedua sosok ini. Nah, kalau kita menganalogikan dengan kondisi saat ini, bahwasanya sholat itu datang hadir tidak karena kita dapat kesenangan, kita tidak dapat dari hal yang kenikmatan yang luar biasa, tapi berangkat dari duka, sebagaimana yang Rasulullah rasakan. Maka kembali, kalau kita merasa stagnan, itu gitu aja melewati hidup-hidup ini, padahal kita sudah sholat, maka kita kembali mengingat bahwasanya Rasulullah juga sama, berangkatnya dari kesedihan, mendapatkan perintah sholat sebagai hadiah kepada beliau untuk disampaikan kepada umatnya, menjadi perintah yang sakral di situ ya, sebagai tiang agama, bahkan sebagai awalan saat dihisab kelak, itu adalah amalan pertama yang dihisab. Maka itu akan bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk mengingat pentingnya sholat
bagaimana untuk bisa memperbaiki kondisi sholat kita. Belum lagi di situ kondisinya dakwah beliau semakin ditentang ya, kalau kita dari kisah Sirah Nabawiyah itu malah musuh-musuh Rasulullah malah tambah menjadi-jadi untuk melakukan pertentangan. Bahkan di situ sampai kepada maut ya, kalau sudah paling ujungnya ya, paling besarnya menyampaikan risalah Islam ini sebagaimana yang di Palestina ya, seperti itu, tingkatan tertinggi sampai ke derajat syahid saat meninggal. Kita di sini di kondisi negara yang aman, tentram, kita bisa tenang dalam melaksanakan ibadah sholat. Maka mari kita merenungkan kembali bagaimana kualitas sholat kita melalui peristiwa Isra Mi'raj. Ke slide selanjutnya. Ayuhal ihwan rahimakumullah. Maka sebenarnya bagaimana, untuk siapa sholat itu? Bahwa kita harus ketahui ya, sholat itu bukan ditujukan kepada Allah. Sholat yang kita lakukan dari awal kita balik, awal kita melaksanakan sholat, disuruh oleh orang tua ya, sampai nantinya kita melakukan sholat terakhir, atau bahasanya nanti disolatkan, itu tidak membuat, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh kepada amalan sholat kita. Semua manusia, semua umat Islam itu tidak butuh kepada sholat yang kita lakukan. Namun sebaliknya, sholat yang kita perbuat, amalan sholat ini untuk diri kita kembali, agar nantinya bisa menjadi obat sebagai penguat dalam melewati cobaan, sebagai pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di sini saya analogikan untuk siapa? Jiwa yang lelah. Ya, yang lelah karena melewati masalah-masalah ini, yang rapuh karena terkadang kita kalau melihat kondisi kok seperti ini, sholat sudah ditegakkan tetapi masalah tetap ada, maka perlu kita kembali bagaimana kualitas sholat kita untuk diperbaiki. Dan juga kita meyakini dengan sholat ini itu menjadi penguat pada diri kita untuk bisa menghadapi atau melewati cobaan-cobaan yang Allah berikan. Maka pada siapa lagi kita di situ berserah, bersimpuh, kalau tidak kepada Allah. Karena manusia di situ pada dasarnya oleh Allah di situ kita diberikan yang namanya suatu naluri, suatu yang menempel pada diri manusia, yang pasti manusia itu punya di dalamnya. Yang salah satunya adalah naluri kepada istilahnya beragama, bahasanya meyakini kepada suatu zat, yang kepada zat itu kita bisa bersimpuh, kita bisa memperkuat
kita bisa memanjatkan doa-doa, menyelesaikan permasalahan-permasalahan, melewati cobaan-cobaan ini itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Islam. Di slide selanjutnya, akhi. Pada di sini kita bisa menjadi motivasi ya di hadis riwayat Tirmidzi, bahwasanya amalan pertama amal yang dihisab pada hari kiamat di situ adalah sholat. Nah, itu menjadi penguat kita harus bisa menguatkan kualitas sholat kita agar nantinya saat dihisab kelak kita bisa selamat. Dalam artian sholat yang kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Ari. Slide selanjutnya. Tunggu sebentar, Ustaz. Ya, jadi mari kita menjadikan sholat ini jadi prioritas ya. Prioritas untuk kita benahi. Apakah sholat itu yang kita lakukan ini masih sekedar gerakan atau tingkatan yang lain yang perlu kita ketahui. Salah satunya bisa dengan kita mempelajari bacaan-bacaan di setiap rukun sholat itu kita ketahui artinya. Bahwasanya di situ setiap bacaan dalam rukun sholat itu adalah untuk percakapan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang kita baca, maka Allah akan menjawabnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di salah satu di duduk istirahat ya. Itu adalah doa yang kita minta kepada Allah. Maka Allah jawab di situ. Di ibadah sakral ini Allah menjawab setiap apa yang kita baca. Nah, oleh karenanya agar nantinya sholat itu membekas pada diri kita, salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah mendalami apa arti dari bacaan-bacaan di setiap rukun sholat. Jadi seperti itu. Setelah kita ikhtiar kita untuk bisa mengetahui apa itu, untuk bisa memperkuat kualitas dari sholat kita, tidak hanya sekedar ibadah gerakan-gerakan, namun juga nantinya bisa membekas bagaimana yang surat Al-Kabut tadi, untuk bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita perlu diingat kembali bahwasanya kenapa sholat kita harus prioritaskan, kita istiqomahkan, kita perkuat. Karena apa? Sholat itu adalah fondasi. Kalau fondasinya sudah kuat, maka bisa dibangun suatu bangunan yang kokoh. Hanya kalau ibadah sholat itu sudah kuat, maka ibadah-ibadah yang lain juga bisa bagus, bisa menyertainya, berdiri kokoh bersama dengan fondasi tersebut. Pun juga sama, jika fondasi itu retak, fondasi itu roboh bahkan,
maka bangunan pun yang dibuat di dalamnya juga akan rusak atau bahkan roboh. Semua kita terjauhkan dari kondisi tersebut. Maka bagaimana kalau masih bahasanya sholat masih berantakan? Mari perbaiki. Yang masih di level sholat masih bolong, bahkan kalau masih mahasiswa biasanya ya isya atau subuh malah, atau yang rentan biasanya tahu jam-jam ini kalau kuliah ya duhur ke asar atau asarnya itu kan mepet ke maghrib kalau ada kegiatan-kegiatan, kadang bukan terkadang lupa ya untuk bisa eh, sholat biasanya. Maka jangan heran kalau hidup kita gitu-gitu aja. Nah, apalagi yang bukan apalagi pas yang sholat masih istiqomah sholat bagaimana? Maka levelnya perbaiki kualitas sholatnya. Jadi seperti itu. Di sini kita bisa melihat bagaimana sholat dan masalah itu bisa menjadi dari sholat itu kita bisa menyelesaikan masalah kita. Seperti apa korelasinya? Bahwasanya sholat bisa saja di satu kondisi terselesaikan masalah satu, dua, beberapa. Kalau kita memikirkan kembali dengan sholat kita rezeki kita dimudahkan, tugas-tugas kita selesai tepat waktu, dosen-dosen pengajar itu bisa kenal dengan baik. Dengan sholat itu berarti memang bisa menjadi suatu sebab hidup kita bisa berjalan dengan baik. Bagaimana yang tidak? Yang kita berpikir masih stagnan, itu aja. Maka dengan sholat seyogyanya tidak selamanya kita yakini bisa menghilangkan masalah. Namun di situ sholat bisa menguatkan kita, hati kita untuk bisa menghadapi masalah ini dengan sabar, dengan lapang dada. Itu juga termasuk suatu hikmah dari bagaimana kita bisa menegakkan sholat 5 waktu. Apalagi dibarengi dengan sholat sunnah yang lain, sungguh luar biasa. Itu nanti ibarat kita makan nasi padang ya. Kalau sudah ada menu utamanya kayak daun singkong gitu ya. Ada sambalnya, sambal hijau, ikan. Nah, ini ada nanti ditambah lengkap ayam pop misalkan, atau dendeng, rendang. Nah, itu nanti kalau diberikan makan nasi padang itu semakin nikmat. Nah, apalagi kalau kita bisa mengetahui, ya dengan cara belajar, mengetahui bacaan apa arti yang kita baca. Kita membuat, kalau saya pribadi ya, itu bisa menjadi lebih khusyuk dalam sholat. Ya memang terutama saat sholat sendiri di sholat malam, nah itu sungguh luar biasa. Lampu dimatikan, itu kita sendirian dalam keadaan sholat, meminta kepada setelah sholat kita berdoa kepada Allah. Nah itu setidaknya hati kita menjadi lebih tenang dalam menghadapi cobaan yang kita hadapi. Jadi seperti itu. Ibarat bagaimana sholat itu dalam suatu masalah itu kalau kita analogikan hal yang lain, itu seperti badai yang silih berganti hadir. Kita
dengan perahu kecil kita melewati luasnya samudra ini, kita mau menuju tujuan akhir kita yaitu akhirat, maka sholat itu sebagai kompasnya, sebagai penunjuk arah, ke arah mana tujuan kita yang nantinya mengarahkan kita menuju kepada tujuan akhir yang benar dan tepat, yaitu di surganya Allah. Jadi seperti itu. Ibarat masalah adalah badai, maka sholat adalah sebagai kompasnya. Kalau kompasnya hilang gimana? Kita tidak bisa menentukan arah. Kita melewati badai, ada badai datang, kita awalnya ke barat, bisa jadi berubah haluan. Tidak tahu apa kita arahnya masih sama atau malah berubah arah. Maka di situ apa? Orang yang sholat bukanlah orang yang tanpa masalah. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, hadiah yang diberikan Allah kepada Rasulullah itu Rasulullah, kondisi beliau yang ditinggal, yang berduka, dan juga kondisi saat sulitnya, kesulitan Rasulullah dalam berdakwah yang semakin tinggi. Namun ingat bahwasanya di situ manusia itu kita tidak akan hancur, tidak akan bahasanya mati karena adanya masalah. Karena disitulah sholat menjadi penguat. Berbeda dengan kalau kita melihat kebiasaan di negara Jepang misalkan ya. Jepang itu kan kita tahu sendiri tingkat etos kerjanya tinggi, disiplinnya tinggi. Namun di balik itu kelemahannya mereka itu saking tingginya itu kalau ada yang salah sedikit itu langsung kayak gimana ya, kayak kesetanan gitu. Makanya akhirnya larinya ke bunuh diri. Beda dengan di Indonesia. Kalau mungkin yang hadir di sini jadi mahasiswa ya. Oh ya mahasiswa ini ya, ada masalah dari dosen, tugas dan sebagainya, nilainya sekecil, enggak sampai mikir. Meskipun kondisi saat ini ya, nah ini harus bisa melihat ya, bisa menjadikan hikmah dari permasalahan yang ada. Sekarang kan tidak ya. Sekarang juga sama, mengarah ke di arah Jepang juga kalau sudah ada permasalahan, ada yang sampai bunuh diri ya. Tuh. Nah itu jangan. Disitulah letak bahasanya. Sholat itu menjadi penguat untuk kita bisa melewati masalah yang ada. Dan ini kurang berapa menit lagi? Sampai jam berapa? Sampai jam 20.45, Ustaz. 45, oke lanjut. 45 materi ini ya. Oke. Sampai, oke. Ke selesainya sih. Nah itu sebagai ini ya, kenapa hidup kita masih stagnan, masih itu aja. Nah, kita bisa lihat apakah benar kalau sholat kita masih tidak ada jiwa, masih hanya sekedar gerakan-gerakan saja dari niat takbiratul ihram sampai ke salam. Apakah kita membekas dari bacaan-bacaan kita di situ atau malah sebaliknya, atau malah berpikir hidup itu ya apalah guna hidup rasanya, kok
sholat masih sudah ditegakkan, sudah diistiqomahkan, namun seolah cobaannya tidak hilang-hilang, bahkan bertambah, bahkan semakin menjadi-jadi. Itu kembali yang sudah saya sampaikan, mari perbaiki kualitas sholat kita. Menghadirkan Allah di situ, di setiap gerakan-gerakan sholat kita. Kembali di situ, niat dengan sungguh-sungguh untuk bisa memperbaiki sholat kita. Ya, dimulai dari apa dulu? Yang sudah saya sampaikan tadi, dari ilmu. Mari kita perbanyak ilmu, terutama ilmu di situ yang ilmu agama. Ya. Ilmu agama ini kita bisa memperkuat dalam melewati hidup kita ini. Nah, salah satunya ilmu yang bisa kita pelajari, bagaimana setiap bacaan-bacaan salat itu bisa membekas. Dengan cara apa? Mengetahui artinya. Di selanjutnya, nah, itu yang sudah saya sebutkan tadi, bagaimana sholat itu bisa menjadi kompas ya, jadi bahasanya arah, menentukan arah kita dalam melewati hidup ini. Selanjutnya, slide selanjutnya, ini perlu kita tahu cerita hikmah ya dari Rasulullah, dari para sahabat, juga sama sebagai bentuk ikhtiar kita mengetahui belajar ilmu, bagaimana dilaksanakan sholat, apa hikmah yang ada di dalamnya, bagaimana kualitas sholat yang dilakukan beliau, dan bagaimana beliau-beliau ini melewati kehidupannya. Akan suatu generasi yang unggul ya, generasi yang paling baik, karena pasti tidak lepas dari sholat berkualitas. Di sini kalau dikisahkan kisah Bilal bin Rabah ya, mungkin yang tahu, Bilal ini adalah di zaman Rasulullah bagian mengumandangkan azan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, di sini yang perlu ditekankan, bagaimana beliau di sini dengan keistiqomahan beliau di melaksanakan sholat. Kalau dari segi ininya ya, beliau itu tidak kaya. Beliau tidak terkenal seterkenal sahabat-sahabat yang lain. Ya, di ranahnya di situ saja ya. Kalau kalau kita belajar Bilal bin Rabah, ya bagian azan misalnya. Tapi ternyata ada keutamaan yang dimiliki beliau. Ini Rasulullah di situ Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar langkah kakinya di surga, tapak sandalnya ya gitu ya, ada di surga. Kenapa kok bisa demikian? Bahasanya di sini karena apa? Beliau konsisten di situ sholat sunnah setiap selesai berwudu. Ini masih di sholat sunnahnya ya, tapi dilihat dari konsistensinya beliau dalam melaksanakan, mengamalkan ibadah, ini sholat sunnah setelah selesai berwudu. Ini membuat beliau memiliki keutamaan yang luar biasa. Sandalnya saja sudah ada di surga. Hal yang kecil, yang sederhana, namun ikhlas dan konsisten. Itu juga perlu kita tanamkan untuk menguatkan, apalagi di sholat fardu. Sudah
diistiqomahkan, maka diperkuat lagi dengan apa? Eh, Tidak hanya sekedar gerakan saja, namun kita memahami setiap bacaan itu adalah doa yang kita panjatkan. Doa apa? Seperti apa? Ya itu perlu kita ketahui. Maka kita harus tahu juga bahwasanya Allah tidak mencari siapa yang paling terlihat, sebagaimana kondisi saat ini ya. No viral, no justice kalau di namanya. Tidak diviralkan, tidak akan terkenal. Beda kondisinya. Untuk di ranah ibadah ini, Allah lebih senang kepada apa namanya yang ibadahnya sembunyi-sembunyi. Namun di situ diniatkan karena Allah konsisten dan ikhlas. Maka di situ akan menjadi juaranya, yang akan dirindu oleh malaikat-malaikat di situ, didoakan oleh malaikat. Apalagi di situ dia juga hadir di kajian untuk menguatkan, untuk bisa lebih positif lagi setiap kegiatan, setiap hidupnya. Kita juga akan didoakan oleh ikan-ikan di laut, didoakan oleh malaikat berkerumun di atas kita, di atas orang yang hadir di majelis ilmu, yang semoga ini termasuk di dalamnya. Dilanjutkan, Hai. Ayuhallahirrahmanirrahim. Di sini menjadi apa namanya garis besarnya, ya, ini adalah apa? Ubahlah cara sholat kita. Dari yang pertama, nah ini perlu sebagai conclusion ya. Luruskan niat, itu yang terpenting dulu. Karena disitulah penguat dari segala ibadah kita. Ketika niat kita lurus untuk benar-benar apa namanya agar sholat itu lebih baik lagi, lebih melekat lagi, maka kita yang pertama mari luruskan niat. Kemudian tetap disiplinkan waktu. Karena dari sholat ini kita akan membekasnya dari yang berjamaah, terutama berjamaah atau yang di awal waktu. Kalau untuk yang perempuan sholat di rumah atau sendiri, itu sebagai bentuk penguatan disiplin waktu. Sholat yang utama adalah sholat yang di awal waktu. Sholat yang berjamaah untuk yang laki. Nah, maka di situ juga akan mengubah apa namanya dari segi aktivitas, kebiasaan, habits, ya. Dan juga yang terakhir adalah sabar dan juga sadar. Jadi sabar bahasanya untuk setiap cobaan ini kita lewati, bahwasanya sholat itu menjadi penguat dari permasalahan yang kita hadapi. Allah yang memberikan masalah, maka kita pasrahkan kepada Allah untuk memberikan apa namanya solusi yang terbaik, ada pada waktu yang tepat. Mungkin tidak harus pada waktu itu juga, mungkin akan menjadi hikmah di waktu kemudian. Itu yang saya tanya untuk yang terakhir sebagai kesimpulan. Ya nanti ya itu ya. Selanjutnya apa namanya itu saja dari saya berkaitan dengan penyampaian materi sholat sudah istiqomah namun hidup itu aja. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat bagi kami-kami ini.
Hadirin yang dirahmati Allah, kita telah menyimak pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustadz Denny, dan selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab. Jadi mungkin kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand jika ingin bertanya secara langsung, atau jika teman-teman malu, bisa ketik di chat Zoom ya. Silakan teman-teman, silakan bertanya jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ustadz Denny terkait sholat. Silakan teman-teman, jika ada pertanyaan. Izin bertanya. Silakan Mas Lukman, pertanyaannya silakan disampaikan kepada Ustadz Denny. Baik, Afwan sebelumnya mungkin izin bertanya Ustadz. Jazakumullahu khairan katsir atas ilmunya tadi disampaikan terkait sholat. Karena ini juga momen-momen apa namanya Isra Mi'raj. Karena tadi juga di masjid dekat rumah kami mengadakan peringatan dan disampaikan juga tentang sholat. Nah, ini apa namanya? Ketika kita sudah disampaikan seperti ini dan kita ingin menyadarkan terutama generasi muda nih, karena kami melihat sendiri di beberapa masjid mungkin yang pernah kami singgahi itu tidak terdapat, misalnya jarang lah, anak-anak muda yang aktif. Kebanyakan yang datang itu adalah orang-orang yang sudah lansia, seperti itu. Nah, kami terinspirasi dari eh, salah satu masjid yang di mana itu, di Bandung ya kalau tidak salah ya, masjid apa itu namanya, pemuda atau apa itu. Nah itu di sana Surabaya. ada, ya kenapa, Surabaya ya, ya itu di sana kan istilahnya eh, menyediakan makan dan sebagainya itu. Nah, bagaimana apabila kita di Jember ini istilahnya untuk bisa menggait anak muda, apakah boleh dengan cara yang dibuat oleh teman-teman kita yang ada di tempat lain itu, istilahnya untuk menarik anak-anak muda terutama ya, generasi muda kita agar bisa senang sholat, terutama di masjid. Insya Allah seperti itu, Ustaz. Oke, langsung dijawab Pak, ditampung dulu. Langsung ya. Oke, untuk pertanyaan yang barusan ya, sungguh luar biasa ya. Memang cerminan dari kondisi saat ini. Dan juga memang adalah tanda-tanda akhir zaman memang seperti ini ya. Tanda-tanda zaman tidak bisa dielakkan, namun bukan berarti apa kita berpasrah ya untuk pada kondisi ini tidak ada upaya, memang harus ada. Jadi fenomena ini memang bahasanya kalau di ranah remaja ya, apa Gen Z ya, termasuk Gen Z ya, Gen Z ke bawah, memang perlu adanya solusi secara real, secara yang amalan yang terlihat. Ya, salah satu yang sudah disebutkan tadi,
Memang apa kalau ada bahasanya makan diberikan apa namanya apa itu diberikan apa yang mereka mau, bukan apa namanya situ, bukan sekedar hanya sebagai tempat untuk sholat saja. Nah, itu kita mungkin beri beri edukasi di situ. Bisa diikhtiarkan masjid bukan hanya sebagai tempat ritual saja, tempat ibadah, namun di situ sebagai pusat dari aktivitas umat Islam. Jadi berawal dari masjid, bisa apa disediakan apa yang dibutuhkan. Biasanya ada masjid yang ramah pengunjung. Nah, itu disediakan kayak kalau pengen istirahat, ada tempat istirahatnya di tempat yang lain, di tempat selain di tempat sholat gitu bisa di situ, atau sekedar minum-minuman atau apalagi sampai makanan itu malah untuk generasi remaja itu bisa menggait mereka meskipun niatnya masih agar dapat makan, minum. Mungkin dari situ karena hidayah itu eh, bukan dari tidak harus dari kita dengan omongan, tapi mungkin itu jadi awalan. Mungkin ada momen nanti setelahnya karena dia datang ke masjid, hati sudah terpaut ke masjid, itu nanti bisa apa namanya merubah teman dia hadir tidak hanya untuk sholat, bisa juga karena apa namanya karena mungkin ada kajiannya juga selain apa namanya menyediakan makan atau minum, itu nanti bisa jadi apa bertambahnya pengunjung khususnya remaja. Itu baik, bagus itu untuk bisa dijadikan ikhtiar untuk memabukkan masjid oleh para pemuda. Ini tuh Ustaz. Bisa, Oke insya Ustaz, Allah. Barakallahu atas jawabannya dari Ustadz Denny Mas Lukman. Jawab, apakah ada mungkin unek-unek lagi? Insya Allah Sudah. sudah. Alhamdulillah. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Tadi sudah dibahas oleh Ustadz Denny mengenai sholat, kenapa kita selalu merasa resah, padahal kita selalu sholat setiap hari, tidak pernah bolong. Nanti juga tadi menjawab pertanyaannya dari Mas Lukman, kenapa, bagaimana agar anak-anak zaman sekarang yang di mana sulit untuk diajak sholat, tapi ada juga cara yang seperti yang di masjid, masjid sejuta umat, pemuda ya, masjid pemuda, yang di mana difasilitasi seperti kopi, makanan, minuman, agar para pemuda-pemuda bisa mau sholat di masjid. Apakah seperti itu? Tadi sudah dijawab oleh Ustaz Denny, dan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Silahkan, mungkin ada unek-unek mengenai diri sendiri, atau kerabat, atau teman, bisa disampaikan di sini terkait sholat. Curhat ini. Gimana teman-teman? Apakah tidak ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan, akan saya tutup kajian malam online hari ini, kajian online pada malam hari ini. Oke, Alhamdulillah tidak terasa kita telah berada di penghujung kajian Isra Mi'raj pada malam hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ustadz Denny Indiarto, SPD, atas ilmu
dan nasihat yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga kajian ini menjadi pengingat bahwa sholat bukanlah alat untuk menukar hidup agar selalu mudah, melainkan sarana untuk menguatkan diri agar mampu menghadapi hidup dalam keadaan apapun. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kajian ini dari awal hingga akhir. Semoga Allah membalas kehadiran dan kesungguhan kita dengan pahala yang berlipat ganda. Sebelum acara kita tutup, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya selaku moderator Nur Fuad Agung Filzafa. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, terima kasih teman-teman. Eh, maaf.